Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam hari ini tanggal 12 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan saat ini saya ada di kota Jember dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, membawa kita makin hari makin cinta Yesus, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kau mau ikut, saya mau ikut Yesus. Saya ingin melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Sungguh kita sama-sama mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena ada saatnya kita selagi ada Tuhan berikan kesempatan buat kita mencari Tuhan. Kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, karena tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi artinya nanti kelak ada waktunya kita tidak bisa mencari Tuhan, yaitu apabila waktunya sudah tiba, ya, waktu malam kita tidak bisa bekerja. Kalau Tuhan sudah panggil kita meninggal, bisa mencari Tuhan? Tidak bisa. Selagi hidup ini mencari Tuhan. Selagi kita sehat, kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik. Tuhan maha cinta kita semua. Dan Tuhan mau kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Aku hendak iring di kau. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Iring di kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Amin, haleluya. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Aku hendak iring di kau yang lindungi jiwaku. Haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring di kau di sengsara, karena kuasa yang kelam. Amin, haleluya. Aku tahu satu kali aku akan menanglah. Amin, haleluya. Aku hendak iring Tuhan Yesus yang selamatkan hidupku. Haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itulah kerinduanku. Iring dalam hal menyangkal dari buang primaga. Haleluya. Aku hidup bersentosa kau selama-lamanya. Aku hendak iring Tuhan Yesus yang lindungi hidupku. Amin, haleluya. Aku jadi sama Tuhan Yesus, itulah kerinduanmu. Aku hendak iring Engkau Yesus, Engkaulah juru selamatku. Aku hendak ikut dengan setia sampai aku berjumpa dengan Yesus. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selagi hari siang, aku terus melayani pekerjaan Tuhan. Aku mau
setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna, nama Yesus juru selamatku. Ku cinta Engkau ya Tuhan Yesus. Aku hendak ikut Engkau Yesus. Aku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Aku dapat mahkota kehidupan. Aku mau cinta, setia dan taat kepada firman Tuhan. Aku mau terus melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Sucikanlah Bapa mulutku dan hatiku dan pikiranku, sementara kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosaku. Tuhan Yesus bersamaku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku yang di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam ini tanggal 12 Juni 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena rahmat Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, saya pun tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, saudara juga sama, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Sudah banyak rekan-rekan saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini. Dan kalau kita bisa sehat sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Renungkan tentang kehidupan Bapak Ibu. Kita di dunia ini sementara. Usia kalau dalam Alkitab 70 sampai 80 tahun. Sementara. Kita tidak bisa hidup 1000 tahun dalam Alkitab. Tidak disebut ada manusia yang 1000 tahun. Tidak ada. Yang paling tua hanya Metusalah, umurnya 969 tahun. Padahal nanti kalau kita hidup di dalam kerajaan surga, itu kekal selama-lamanya. Tapi seringkali banyak manusia yang tidak menghargai Tuhan. Banyak manusia tidak menghormati Tuhan. Banyak manusia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu bersama saya, ikutlah dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Selagi Tuhan berikan kesempatan. Tadi firman Tuhan katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Saya juga diutus Tuhan. Jadi artinya di sini sama para hamba Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan yang diutus, yang sudah dipilih sama Tuhan. Mari selagi ada kesempatan, yaitu kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Karena nanti waktu malam, di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Banyak artinya malam itu. Kalau sudah waktu Yesus datang, sudah kita tidak bisa. Kalau Tuhan panggil kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah tidak bisa. Kalau kita nanti sakit keras stroke,
nggak bisa apa-apa, nggak ngomong aja nggak jelas, saudara. Ya, itu juga sama, kita tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Selagi kita sehat, mari kita mau maju melayani pekerjaan Tuhan. Hargai setiap kesempatan, hargai kasih karunia Tuhan, hargai keselamatan yang Tuhan berikan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca dalam kitab Nabi Yesaya dari pasal 49 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pasal 49, saudara, puji Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya membaca di ayat 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Ini amin, puji Tuhan. Artinya, kata firman Tuhan, pada waktu Tuhan masih berkenan kepada kita, Tuhan menjawab kita. Jadi ada waktu Tuhan tidak mau menjawab kepada kita kalau kita hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup tidak sesuai firman Tuhan, jangan maksa Tuhan, saudara. Karena ada ayatnya loh, dalam Yeremia pasal 7. Tuhan tidak bisa dipaksa. Kalau Tuhan tidak bisa jawab, bukan tidak bisa jawab, Tuhan tidak mau jawab. Kenapa? Kesalahan kita. Yeremia 7 ayat 16 dikatakan, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Ini terjadi, saudara. Seringkali kita sendiri, kita sudah doa-doa, tidak dijawab sama Tuhan. Bukan karena salah Tuhan. Tuhan punya otoritas, punya kedaulatan. Lebih bagus kita rendah hati sama Tuhan. Kita koreksi diri, kita inspeksi diri, introspeksi diri. Mungkin kita ada dosa, ada salah di depan Tuhan. Allah itu maha besar, Tuhan itu maha sempurna, tidak bisa diatur oleh manusia. Jangan pernah mengatur Tuhan, tapi belajar nanti hidup diatur oleh Tuhan. Karena ayat ke-9, untuk mengatakan kepada orang-orang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Amin. Selagi Tuhan berikan kesempatan, ayo kita menjadi saksi melayani pekerjaan Tuhan, untuk mengatakan kepada orang terkurung. Jadi saya beritakan Injil mungkin di penjara. Banyak mereka yang terkurung, contohnya di penjara. Banyak mereka hidup di dalam dosa, itu artinya masih dipenjarakan, masih terkurung, masih terikat. Orang yang masih terikat judi, terikat suka main perempuan, terikat pornografi, terikat hal yang tidak benar, itu sama juga seperti terkurung, saudara. Sama juga mereka itu disandera, terikat dengan perkara kedagingan. Dan kita bukan menjadi hamba dosa, tapi saat kita harus menjadi hamba kebenaran. Dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mau diperhamba oleh dunia ini, jangan mau diperhamba oleh uang, jangan mau diperhamba oleh dosa, tapi kita mau menjadi hamba Tuhan, karena Tuhan yang punya segala-galanya. Berikutnya, mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber air. Ini bukti nyata. Pemimpin mereka siapa itu? Itulah Tuhan Yesus, yang senantiasa menunggu dengan sabar, menanti kita supaya kita bertobat, menanti kita supaya kita kembali sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan tidak berbenci, tapi jangan mempermainkan Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan kalau saya tadi katakan Tuhan belum menjawab. Jangan-jangan karena kita masuk di dalam dosa, karena kita tidak mau ikuti firman Tuhan. Jangan atur Tuhan. Lebih bagus kita mau diatur oleh Tuhan. Kalau kita diatur oleh Tuhan, kita akan selamat. Ayat 14, ayat 11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Amin. Tuhan punya otoritas, punya kuasa untuk melakukan segala-galanya. Dan janji Tuhan akan membuat segala gunungku menjadi jalan. Kalau Tuhan tidak izinkan kita tidak bisa hidup, semua kan anugerah Tuhan. Dalam dunia bisnis, dalam pelayanan, apapun juga, mari semuanya dari Tuhan Yesus. Dan kita belajar untuk selalu berharap, andalkan Tuhan. Lihat, ada orang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Bersorak-soraklah hai langit,
Bersorak-sorak hai bumi, dan bergembira dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Amin. Ini pun contoh nyata bahwa Tuhan mencintai kita semua, dan Tuhan senantiasa memberikan kelepasan bagi mereka yang punya tindasan-tindasan yang tertindas, ikatan-ikatan dosa. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan siap untuk selalu berdoa. Kalau Bapak Ibu ada ikatan-ikatan, bisa undang saya, WA saya pribadi. Sehingga demikian saya akan berdoa supaya kita semua bukan menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Harus kita merdeka terhadap dosa, bukan dipenjarakan ke dalam penjara dosa, tapi mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita berkenan sama Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkan seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakan aku, tidak akan melupakan engkau. Amin. Jangan pernah keluar statement seperti di ayat 14, Tuhan telah meninggalkan aku. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang jelas kita akui, banyak kita sendiri manusia meninggalkan Tuhan. Bukti masih banyak tuh orang tidak ke gereja, ya, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Banyak. Kita jujur aja, jangan pernah nyalakan siapa-siapa. Lebih bagus kita evaluasi diri, kita bercermin dan minta ampun sama Tuhan, dan katakan, Yesusku luar biasa baik. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Coba, ini bukti nyata. Kita sampai dilukis di dalam tangan Tuhan. Berarti kerinduan dari Tuhan, kita diselamatkan, hidup di dalam kerajaan surga. Tapi dasar manusia banyak yang bandel. Contoh, Yudas Iskariot sudah dipilih sama Tuhan, bahkan dikasih kuasa, tapi dia mengkhianati Tuhan. Ini contoh konkret. Banyak, bukan Yudas Iskariot saja, banyak orang Kristen dan Tuhan yang jauh dari Tuhan, sudah ditolong Tuhan tapi tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, mau ngelawan Tuhan. Jangan, saudara. Tapi lebih bagus, mari kita mau kembali sama Tuhan. Ayat 17, orang-orang membangun engkau datang bersegera, tapi orang-orang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perasaan, dan mereka konitkan seperti yang dilakukan pengantin. Amin. Mari kita mau kembali sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, sebab Tuhan yang punya segala-galanya, sebab Tuhan menghibur umatnya, menyayangi orang-orang tertindas. Amin. Dan kita berkata kepada Tuhan, hanya Engkau Tuhan, satu-satu Tuhan Juru Selamat. Di ayat 13, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang yang tertindas. Kita dulu orang tertindas, diikat oleh dosa, tapi sekarang kita dibenarkan, sehingga kita bukan menjadi hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, dan maju terus melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita mau iring Yesus sesuai dengan pujian ini. Aku hendak iring engkau dalam nama Yesus. Setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Aku hendak iring engkau yang lindungi jiwaku. Amin. Haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Amin. Aku hendak iring Tuhan Yesus yang membawa aku masuk surga. Aku mau hidup seperti Tuhan Yesus, itulah kerinduanku. Amin. Aku hendak ikut Tuhan Yesus, Tuhan menjadi juru selamatku. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, selagi kita ada kesempatan, kita mau selalu cari Tuhan. Sebab dunia sudah gelap, Saudara Ibu. Kita harap apa di dunia ini? Dunia semua akan kacau balau. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dunia semakin hari tidak jelas, Saudara. Lihat perang Ukraina, Mesir itu bicara dunia. Seperti Mesir, Saudara. Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Hidup di dunia tidak ada kedamaian. Ukraina perang terus, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Tetapi kita mau mencari Tuhan. Selagi kesempatan masih ada, kita mau mencari Tuhan. Sobatnya Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Aku hendak ikut Tuhan
Tuhan Yesus, Engkau Bapa Juru Selamatku. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Cintalah Yesus, jadilah pelaku firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dunia bukan tempat kita, dunia akan lenyap, tapi tempat kita di surga, kewargaan kita di dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.